Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menceritakan tentang perang melawan hegemoni dan keserakahan fungsi dagang. 1. Aceh, Portugis, dan VOC. Setelah Selat Malaka jatuh ke tangan Portugis pada tahun 1511, banyak pedagang Islam yang pindah ke Aceh, sehingga Aceh makin ramai. Hal ini tentu menjadi ancaman bagi Portugis. Portugis pun berusaha mengganggu kapal-kapal dagang Aceh. Namun, Aceh merencanakan perlawanan dengan cara berikut. A. Melengkapi kapal dagangnya dengan meriam, persenjataan, dan pasukan. B. Mendatangkan bantuan persenjataan dengan tentara ahli dan Turki pada tahun 1567. C. Mendatangkan bantuan persenjataan dari Calcutta dan Jepara. Kemudian Aceh melakukan penyerangan terhadap Portugis. Sementara perlawanan keduanya selalu seimbang, tidak ada yang kalah maupun yang menang. Hingga akhirnya Belanda mendengar hal ini dengan berusaha membujuk Raja Aceh agar diizinkan berdagang di pantai barat Sumatera serta agar diberi hak keistimewaan oleh Aceh. Melalui surat yang dikirim Pangeran Maurits yang disertai berbagai hadiah kepada Raja Aceh Alauddin, Belanda menawarkan bantuan untuk mengusir Portugis. Alhasil, pada tahun 1607, Aceh mengizinkan VOC untuk membuka loji di Tiku, Sumatera Barat. Namun, pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda, beliau menentang VOC dan melakukan penyerangan terhadap VOC. Bahkan sang Sultan memperkuat pertahanannya dan melipat gandakan kekuatan pasukannya dengan kapal-kapal besar yang dapat mengangkut 600-800 pasukan. Pada pasukan kavaleri dilengkapi kuda-kuda dari Persia dan pasukan gajah serta memberi misi infanteri dan menempatkan para pengawas pada pelabuhan-pelabuhan penting yang terdiri dari panglima perang. Sultan Iskandar menyerang Malaka pada tahun 1629, tapi belum berhasil mengusir Portugis. Pada akhirnya Portugis dan Aceh tidak ada kalah dan menang. Namun Portugis diusir oleh VOC yang bersekutu dengan Kesultanan Johor pada tahun 1641. Yang kedua, Maluku angkat senjata. Pada tahun 1605, Belanda mulai memasuki wilayah Maluku dan berhasil merebut benteng Portugis di Ambon. Praktik monopoli dengan sistem pelayaran Hongi menimbulkan kesengsaraan rakyat. Pada tahun 1635 muncul perlawanan rakyat Maluku terhadap VOC di bawah pimpinan Kawa-Rakiali. Kapten itu perlawanan segera meluas ke berbagai daerah. Oleh karena kedudukan VOC terancam, maka Gubernur Jenderal Van Diemen dari Batavia 2 kali datang ke Maluku 1637 dan 1638 untuk menegakkan kekuasaan Belanda guna mematahkan perlawanan rakyat Maluku. Belanda menjanjikan akan memberikan hadiah besar kepada siapa saja yang dapat membunuh Kakiali. Akhirnya, seorang pengkhianat berhasil membunuh Kakiali. Dengan gugurnya Kakiali, untuk sementara Belanda berhasil mematahkan perlawanan rakyat Maluku. Sebab setelah itu muncul lagi perlawanan sengit dan dari orang-orang itu di bawah pimpinan Telukabesi. Perlawanan ini baru
dapat dipadamkan pada tahun 1646. Pada tahun 1650 muncul perlawanan di Ambon yang dipimpin oleh Saidi. Perlawanan meluas di daerah lain seperti Seram, Maluku, dan Sapakua. Pihak Belanda agak terdesak, kemudian minta bantuan ke Batavia. Pada bulan 7 Juli 1655, bala bantuan datang di bawah pimpinan Wyoming van Kostom, dan terjadilah pertempuran sengit di Hwamohel. Pasukan rakyat terdesak. Sandi tertangkap dan dihukum mati. Maka patahlah perlawanan rakyat Maluku. Sampai akhir abad ke-17 tidak ada lagi perlawanan menentang VOC. Baru pada akhir abad ke-18 muncul lagi perlawanan rakyat Maluku di bawah pimpinan Sultan Jamaluddin, tetapi beliau berhasil ditangkap dan diasingkan ke Ceylon, Sri Lanka. Demikian dari penjelasan saya tentang Perang Hemegoni. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.